Salam saudara sekalian, malam hari ini saya kembali mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat dan mempersiapkan diri kita untuk ibadah di hari Minggu besok hari. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang terbaik malam ini, saat ini. Kami hendak membuka hati kami, pikiran kami untuk-Mu ya Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kiranya malam ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap sedia menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14, 15 dan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ayat 23 berkata, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tema firman Tuhan saat ini, kita bicara tentang jangan kecewa jika dilupakan oleh orang lain. Sekali lagi, jangan kecewa jika dilupakan oleh orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan malam hari ini menunjukkan kepada kita sebuah kenyataan bahwa orang yang bernama Yusuf, seorang yang selalu berhasil dalam seluruh pekerjaan tangannya ketika dia ada di Mesir, di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Raja Firaun. Tetapi karena fitnahan istri Potifar, tuannya itu sendiri, Yusuf masuk ke dalam penjara. Kenapa? Karena Yusuf berdiri di atas kebenaran. Dia menolak untuk berbuat dosa. Dalam hal ini dosa perzinahan. Atas bujukan dan gombalan rayuan dari istri Potifar untuk tidur bersama dengannya. Yusuf berkata tidak. Karena dia berkata tidak terhadap godaan dosa. Maka dia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia ada dalam penjara, dia bertemu dengan dua pegawai Raja Firaun. Yang pertama, kepala juru minum, dan yang kedua, kepala juru roti. Tidak dijelaskan kesalahan apa yang mereka lakukan. Tapi yang jelas Alkitab berkata, dua orang pejabat negara ini ada dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Suatu ketika Alkitab berkata, juru minum bermimpi, dan kemudian mimpinya ini menggelisahkan dia. Nah, kayak Yusuf setiap hari bergaul dengan dua orang ini, maka Yusuf kemudian bertanya, coba ceritakan kepada saya, mengapa kamu pada hari ini wajahmu terlihat muram? Kemudian juru minum ini berkata, saya bermimpi, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi itu bahwa dalam 3 hari ini kepala juru minum akan dibebaskan. Karena mungkin telah dilakukan penyelidikan bahwa juru minum tidak melakukan kesalahan dan dia akan dikembalikan pada jabatannya yang semula. Setelah Yusuf menjelaskan arti mimpi seperti itu, Yusuf kemudian menyampaikan sebuah harapan. Ingatlah kepadaku jika keadaanmu telah membaik nanti. Ceritakanlah hal ihwalku kepada Firaun. Tolonglah keluarkan aku dari liang tutupan ini. Karena aku sendiri diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di negeri ini pun di Mesir maksud Yusuf. Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyebabkan aku layak masuk ke dalam penjara. Yusuf punya harapan agar kepala juru minum ini mengingat dia.
Sepertinya Yusuf menuntut balas atau imbalan jasa dari seseorang yang ditolongnya. Tetapi apa kata Alkitab? Pada ayat 23 berkata, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Jika keadaan ini terjadi kepada saudara, bagaimana respon saudara? Bagaimana respon kita? Yusuf seorang yang tidak layak dimasukkan ke dalam penjara. Toh hari itu harus ada dalam penjara. Dan dia sedang menuntut keadilan. Dia sedang memohon kepada seseorang yang layak dijadikan andalan agar segera keluar dari liang tutupan itu. Dari penjara maksudnya. Tetapi dia dilupakan. Menurut catatan Alkitab, berapa lama dia dilupakan? 2 tahun lamanya dia dilupakan. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan pula 3 bulan, tapi selama 2 tahun Yusuf dilupakan. Di sini diperlukan keteguhan hati, ketahanan batin kita. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang percaya yang tangguh, yang kuat. Di tengah-tengah berbagai kesulitan dan pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Sebab apa saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Sebagai umat manusia, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita pun tidak pernah luput dari masalah dan pergumulan. Di tengah-tengah pergumulan itu saudara-saudara, terkadang ada godaan-godaan yang muncul. Dari diri kita sendiri maupun dari orang-orang di sekitar kita untuk kita bersungut-sungut. Menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan bisa saja kita menyalahkan Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi dalam hidup saya? Mungkin dalam hati kecil Yusuf bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa aku ada dalam penjara seperti ini? Mengapa aku harus terjual sebagai budak? Dan setelah saya dipercaya menjadi kepala budak di rumah tuanku yang bernama Potifar, sekarang aku ada dalam penjara. Dan di penjara aku bertemu dengan seseorang yang bisa menolong aku. Tetapi toh dia melupakan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Terkadang Tuhan ingin memunculkan kita sebagai mutiara-mutiara yang berharga, yang bernilai tinggi, yang punya kualitas terbaik. Tuhan mengizinkan kita mengalami proses kehidupan. Jangan cepat-cepat untuk keluar dari proses itu. Yusuf mendesak, bahkan berharap kepada seorang kepala juru minum Raja Firaun agar segera menceritakan semua beban kehidupannya kepada Firaun. Dengan harapan agar Yusuf segera terbebas dari keadaan yang tidak nyaman saat itu. Tapi Yusuf dilupakan. Kenapa? Karena yang terjadi atas hidup Yusuf bukanlah agenda dan kerja manusia, tapi agenda sorga, agenda dari Tuhan sendiri yang harus terlaksana dalam kehidupannya. Seringkali saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sesuatu yang pahit, sebuah kejadian yang mengerikan, sebuah masalah Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Bukan karena ada seseorang yang sengaja membuat kita celaka, membuat kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan memahitkan kehidupan kita. Sebagai orang benar, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya yang menaruh pengharapan kepada Tuhan siang dan malam. Kita harus memiliki mata iman. Kita harus punya kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, semuanya atas dasar agenda Tuhan. Semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Dalam bahasa teologi, kami mengenal sebagai faktor kedaulatan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yusuf ingin cepat-cepat keluar, terbebas dari masalah yang ada. Tetapi toh, tidak terjadi seketika. Dia dilupakan selama 2 tahun. Untuk keadaan seperti ini, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus menghadapi proses kehidupan
dengan sikap yang benar. Menyikapi proses kehidupan dengan cara yang benar. Ini seringkali dilupakan dan diabaikan oleh orang lain. Tatkala Tuhan mengizinkan Ayub menghadapi sebuah pergumulan yang berat, dalam satu hari anak-anaknya mati seketika. Dalam satu hari harta bendanya ludes, dirampok orang. Dan kemudian satu-satunya harta yang dia miliki, yakni kesehatan dirinya sendiri pun, diizinkan Tuhan diambil oleh iblis, diambil oleh setan. Dalam keadaan seperti itu, pendamping hidupnya, istrinya yang tidak mengerti agenda kerja Tuhan, berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau terhadap Tuhan Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau." Istri Ayub merupakan gambaran dari orang-orang percaya hari-hari ini. Orang-orang percaya yang hanya teoritis belaka, tapi mereka tidak percaya secara praktis kehidupan. Yang Tuhan kehendaki adalah, kalau secara teori kita percaya kepada Tuhan, lewat catatan Alkitab, bahkan juga renungan-renungan firman yang kita baca setiap hari, maka dalam praktek-praktek kehidupan pun, kita harus tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar adalah orang yang percaya. Orang percaya harus berani benar memberikan respon terhadap semua situasi kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena Allah tidak akan pernah mencobai kita melebihi batas kekuatan kita. Dia adalah Allah yang setia. Karena itu Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Perhatikan kalimat dari Rasul Paulus. Pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Terkadang karena sikap kita tidak benar terhadap masalah yang kita hadapi, maka kita melihat masalah seolah-olah sesuatu yang luar biasa. Ini sikap yang salah ketika kita memandang masalah atau persoalan sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena Alkitab tadi mengatakan pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tidak melebihi batas kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan saudara berapa. Tuhan tahu bahwa kekuatan saudara 50 kilogram. Tuhan tidak mungkin memberi beban kepada saudara 100 kilogram. Tidak. Semuanya sudah ditakar oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan Yusuf harus masuk penjara, Tuhan sudah menakar kekuatan batin, kekuatan mentalitas iman dari seorang yang bernama Yusuf. Karena itu Tuhan justru mengizinkan dia menghadapi situasi seperti itu. Supaya Yusuf belajar untuk muncul sebagai emas murni. Untuk muncul dan tampil sebagai permata Allah, dia harus menghadapi proses kehidupan yang sedemikian keras dan luar biasa. Yang diminta adalah harus ada respon yang benar terhadap proses kehidupan itu sendiri. Jangan terburu-buru keluar dan meminta orang lain segera menolong kita. Harus segera lepas dari masalah ini dan itu yang kita hadapi. Jangan terburu-buru, sikapi dengan benar. Menyikapi masalah dengan benar adalah yang pertama, saudara harus belajar mengucap syukur untuk semua situasi kehidupan. Seorang tokoh reformator gereja pada abad yang ke-17, namanya Martin Luther. Pada suatu ketika istrinya melihat sang tokoh reformator ini wajahnya muram. Wajahnya tidak seperti biasa, ceria. Kemudian istrinya mengambil keputusan mengenakan pakaian serba hitam sebagai tanda berduka cita. Martin Luther heran dan mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang meninggal pada hari ini? Dan istrinya menjawab, yang meninggal hari ini adalah Tuhan. Martin Luther berkata, wah, bagaimana mungkin Tuhan itu mati? Tuhan itu hidup selama-lamanya. Saudara, istri Martin Luther berkata begini, saya sengaja mengenakan pakaian kedukaan karena saya melihat dari tadi wajahmu menunjukkan bahwa
Tuhan yang kamu layani, Tuhan yang kamu percayai, seolah-olah Tuhan itu mati. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Saudara, hari itu Martin Luther tertegur. Dia seorang tokoh reformator gereja yang begitu hebat, luar biasa. Mendobrak tradisi gereja yang kaku. Tradisi gereja yang telah dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar. Yang sudah keluar dari jalur Alkitab. Hari itu tersadar, oh iya benar. Karena beban pergumulan terlalu berat yang dihadapi, maka membuat Martin Luther berduka cita sepanjang hari itu. Dia bersedih. Dia seolah-olah tidak punya kekuatan lagi untuk menjalani kehidupan. Saudara, sikapi setiap problem kehidupan dengan cara yang benar. Bersyukur. Kemudian yang berikut, saudara harus bersuka cita. Kalau langkah pertama saudara sudah bersyukur, maka yang kedua saudara pasti bersuka cita. Karena Alkitab berkata, dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kata Paulus, kukatakan bersukacitalah. Orang yang bersukacita akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di Amerika Serikat pernah dilakukan sebuah penelitian. Orang yang senang, orang yang selalu bersukaria dalam kehidupannya, maka hormon-hormon yang ada dalam tubuhnya itu bekerja dengan sempurna, dengan maksimal. Sehingga dia akan menjadi orang yang selalu sehat walafiat. Benar kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seringkali ketika orang melupakan kita, setelah orang itu ditolong, umumnya respon yang kita berikanlah kita kecewa. Kita pahit hati, kita marah, dan kita kemudian menyusun strategi. Wah, saya tidak akan pernah menolong orang-orang yang model seperti ini. Itu kan yang sering kita lakukan. Tapi Alkitab malam hari ini mengajar kita untuk tidak bersikap atau memberi respon yang salah terhadap pergumulan hidup yang kita hadapi. Saudara, kebenaran yang kedua, jika situasi hidup yang kita hadapi hari-hari ini terasa berat, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah ingatlah bahwa tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, yakinkanlah diri saudara. Peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa membatalkan rencananya atas kehidupan kita. Rencana Tuhan atas saudara adalah rencana yang terbaik, masa depan yang cerah. Kata Yeremia pasal yang ke-29 yang ke-11, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan kecerahan. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi kita. Hari itu Yusuf melihat seolah-olah masa depan dia suram karena dia berada dalam penjara. Tapi saudara tahu, setelah 2 tahun berlalu, maka waktunya tiba. Tuhan kemudian menggenapkan rencananya atas kehidupan Yusuf. Firaun bermimpi, dan tidak ada seorang pun ahli mimpi di seluruh negeri Mesir yang bisa menafsirkan ahli mimpi Raja Firaun. Dan kemudian juru minum tadi yang pernah ditolong oleh Yusuf melalui arti mimpi yang disampaikan oleh Yusuf berkata, wah saya baru ingat. Ada seorang 2 tahun yang lalu ketika saya bermimpi dan dia artikan mimpi itu. Dan ternyata mimpinya benar, tepat seperti yang terjadi atas diriku. Yusuf dipanggil, dikeluarkan dari penjara. Dia menghadap Firaun, mendengarkan mimpi Firaun. Firaun menyampaikan mimpinya bla 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 bla. Dan Yusuf menyampaikan arti mimpinya secara tegas dan jelas. Akhirnya Firaun berkata, mungkinkah kita menemukan orang seperti ini? Orang yang penuh dengan roh Allah. Tidak ada orang yang bijaksana seperti Yusuf. Yusuf
seketika menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Pada hari itu juga Yusuf dilantik menjadi seorang perdana menteri di negeri Mesir. Saudara, kalau Yusuf keluar 2 tahun yang lalu bersamaan dengan juru minum, apa yang terjadi dengan Yusuf? Mungkin saja Yusuf kembali menjadi seorang budak karena dia buru-buru keluar dari penjara sebelum agenda Tuhan terlaksana dengan tepat atas kehidupannya. Seringkali saudara-saudara, dalam kebodohan dan ketidaktahuan kita sering memaksa Tuhan harus ikuti agenda pribadi kita. Agenda kita, waktu kita, rencana kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita agar kita belajar tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Sebab jika Tuhan sudah menghendaki saudara menjadi seseorang yang akan berguna di tangan Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini, setan atau apa saja, yang bisa merampas saudara dari tangan Tuhan. Sekali Tuhan membuat lukisan, mungkin hari-hari Tuhan masih mengoret-oret, sepertinya masih belum jelas apa yang akan terjadi dengan hidup saudara hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tapi pastikanlah bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Yang Tuhan minta adalah mari kita percayakan seluruh keberadaan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena ingat sekali lagi, rencana Tuhan atas hidup saudara adalah rencana yang terbaik dan terindah. Saudara, bagaimana mutiara itu bisa tercipta? Mutiara itu tercipta karena ada butiran pasir yang masuk dalam daging kerang yang ada di dasar laut. Karena menyatu dengan daging kerang, dan kemudian menyebabkan luka pada kerang itu sendiri. Kemudian luka ini saudara-saudara semakin hari semakin membesar dan kerang itu mati. Butiran pasir tadi itu terbungkus dengan daging kerang dan lama-kelamaan terbentuklah mutiara. Proses yang menyakitkan bagi kerang, tapi akhirnya terbentuklah mutiara. Emas yang murni, bagaimana bisa diperoleh? Emas yang murni itu harus dimasukkan dalam dapur peleburan. Harus dibakar berulang-ulang dengan suhu tertentu sesuai dengan kadar bagaimana menghasilkan emas yang murni. Suhunya harus pas, jangan kurang. Harus dibakar berulang-ulang sehingga memisahkan mana logam yang mulia, mana logam yang tidak